Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat, kenikmatan waktu, kenikmatan keluangan, dan nikmat kita bisa melangkahkan kaki kita untuk kita mencari nutrisi untuk hati kita. Jadi nutrisi, kalau gizi kan buat badan, nutrisi kan buat hati kita, mengecas hati kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Asr ayat yang ketiga, yaitu ciri orang yang beruntung. Kalau yang kedua kan menyatakan bahwa seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Kemudian yang ketiga kan diawali dengan kata illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq, saling menyeru kepada kebaikan. Yaitu bentuknya kita menyeru, kita mengajak kepada kebaikan, dan kita mau diajak dengan cara kita menuntut ilmu. Kita mau diajak yaitu dengan cara kita menuntut ilmu, yang di sini untuk bekal kita nanti di kehidupan dan nanti bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama. Selawat serta salam dan tak lupa dan tak henti-hentinya kita haturkan, kita tujukan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, di siang hari ini, walaupun siang di sana lumayan panas ya tadi, tapi agak gerimis-gerimis sedikit. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Jumat yang penuh barokah ini. Setiap Jumat alhamdulillah kita bisa beristiqomah. Yang sulit itu kadang istiqomahnya. Mulai banyak, nanti mendekati sudah jalan 2-3 kali, tinggal beberapa, itu biasanya seperti itu. Baik jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan ibunda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kita diciptakan oleh Allah. Apa tujuan kita? Jadi Allah menciptakan kita itu tujuannya apa? Jadi apa kita harus mencari dunia, menjadi orang yang menjadi orang kaya, menjadi orang yang besar, walaupun tubuhnya kecil tapi menjadi orang besar, seperti itu. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan untuk menyembahku. Jadi apa tujuan kita? Limadza khalaqallah al-insan. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara beribadah? Ibadah itu banyak sekali. Ulama mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah
Jadi ibadah itu adalah seluruh nomenklatur, seluruh penamaan, penyebutan lima yuhibbuhullah, yang mana itu semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik itu tampak maupun tidak tampak. Jadi dari mana? Dari mulai apa Bapak Ibu? Dari mulai seluruh perbuatan, berarti dari apa? Dari mulai kita membuka mata sampai kita membuka mata lagi. Loh, enak toh? Dari mulai membuka mata sampai membuka mata lagi, berarti apa? Menutup matanya itu juga bisa bernilai ibadah. Tidur itu juga bernilai ibadah. Kita tidur, kita awali tidur dengan kita berdoa, kemudian berwudu, terus tidurnya kita niatkan, ya Allah, aku berniat tidur ini untuk apa? Untuk nanti ketika aku bangun, badanku bisa segar, tulang rusukku itu bisa tegak untuk bisa beribadah kepadamu. Jadi tidurnya itu bernilai ibadah. Jadi umat Islam itu enak sekali. Jadi dari mulai membuka mata sampai membuka mata lagi itu ibadah. Karena kalau ngantuk, misal ibadah ngantuk, lupa nanti. Kadang sholat ngantuk, kadang kan lupa. Iki wis rakaat piro gitu. Ya ngantuk ya Pak Edi. Ibnu Katsir menjelaskan dari ayat tersebut, yakni sesungguhnya aku Allah menciptakan mereka agar aku memerintahkan mereka untuk menyembahku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Jadi yang beribadah ini bukan Allah membutuhkan manusia untuk menyembahnya, tetapi apa? Kita yang membutuhkan Allah untuk apa? Dari ibadah kita itu. Semisal ya, orang tua menyuruh anaknya makan. Wahai anakku, ayo makan. Ayo makan, ayo mandi. Menyuruh makan. Orang tua berulang kali, apa terlebih lagi ibunda di sini ya. Kalau anaknya disuruh makan belum ngambil makan itu kan sampai mungkin hitungan sudah rolas ya itu ya. Nyuruh terus, kadang anaknya sampai bosan, wis toh Bu, dah toh Bu, nanti aja. Tapi ibunya terus menyuruh makan. Apa dengan menyuruh makan ibunya akan kenyang? Enggak. Kadang ibunya itu masak, kalau anaknya belum makan, suaminya belum makan, ibunya juga belum ngambil. Padahal kalau sudah diambil nanti sudah habis. Itu apa? Yang membutuhkan itu adalah kita. Yang membutuhkan, ibaratnya tadi makan itu yang membutuhkan bukan ibunya tapi anaknya itu tadi. Itu juga ibadah yang membutuhkan kita. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk itulah tugas kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dari itu semua ada nilai positifnya. Bisa kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi banyak sekali ibadah. Ada cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menyembah Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Dengan kita melaksanakan tadi apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga harus apa? Harus kita melakukannya secara apa, Bu? Secara apa, Bu?
ikhlas. Ya, betul sekali, ikhlas. Hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas, apa itu ikhlas? Nah, apa itu ikhlas? Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tastari, beliau mengatakan pengertian ikhlas, definisi ya. Definisi kalau pengertian apa Bu ya? Definisi ya, definisi. Definisi dari ikhlas yaitu apa? Orang-orang bijak telah menganalisa, meneliti tafsir ikhlas. Ternyata mereka tidak menemukan hal lain, yaitu bahwa gerak-gerik dan diamnya dalam batin maupun zahirnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh dicampuri apapun, baik nafsu, keinginan maupun dunia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan harus semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Di surat apa Bu? Yang lam yakunil ladzi itu surat apa Bu? Surat apa Bu? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu surat apa? Al-Bayyinah. 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 Itu menyebut di surat Al-Bayyinah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Artinya apa Bu? Coba Bu, artinya apa Bu? Kita sambil membuka-buka. Nanti surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa itu artinya apa? Dan ma itu ada yang artinya ma apakah, ma artinya tidak. Nah ini yang mana Bu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bagaimana sudah? Wa ma umiru, dan tidaklah aku umiru memerintahkan kalian. Wa ma, dan tidaklah aku memerintahkan kepada kalian kecuali mukhlishina lahuddin. Bagaimana Bu Wiwi? Bu Rini, Bu Rini monggo. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas hatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan dalam agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku memerintahkan kalian mukhlishina lahuddin, untuk memurnikan, untuk mengikhlaskan di dalam beribadah kepadanya lahuddin, padanya ad-din, yaitu dalam beragama. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita ikhlas di dalam agama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada ciri orang ikhlas, Bu. Ciri orang ikhlas apa sih yang menjadi ciri orang ikhlas? tidak mengharapkan imbalan. Di Bahasa Indonesia.
An-Nun berkata, nah ini ciri orang ikhlas. Ini di Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddats Muhadzab ya, Muhadzab bukan Muhaddats saja, Syarah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu disebutkan bahwa ciri orang ikhlas yaitu salatun min alamatil ikhlas. Jadi ada tiga alamat atau tiga ciri. Salatun min alamatil ikhlas. Tiga ciri orang yang ikhlas. Yang pertama adalah apa? Istiwaul madhi wadamu min ammati. Jadi yang pertama yaitu pujian dan cacian dari kaum awam sama. Jadi tidak mengharapkan pujian atau mendapat cacian. Mbuh arep dipuji, mbuh arep dibenci, tetap kita lempeng-lempeng aja. Tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan ini dalam hati, wah, kae loh. 2 tahun kepungkur, 2 tahun yang lalu dia itu tak bantu. Sekarang sudah sukses, lali sama saya, lali karo aku. Kadang kan seperti itu. Berarti apa? Mungkin yang 2 tahun yang lalu dia memberinya tidak mengharapkan apa-apa, tapi setelah diungkit-ungkit jadi bisa jadi apa? Jadi tanda tanya ini, mengharapkan pujian atau cacian. Contoh sederhana. Ini musim apa, Bu? Di sini kan musim apa? Musim hujan. Ah, betul, musim hujan. Betul, musim hujan. Di musim hujan ini kalau sore ya Bu ya, sore bus. Misalnya ini ada Bu Tini ya, Bu Tini. Bu Tini itu Bu Tini. Nah, Bu Tini itu orangnya dermawan. Nah, amin ya Allah. Bagus. Nah, kita kalau di sekolah kan terkenal dermawan ya, baik hati, tidak sombong, baik suka menabung. Ya. Nah, ini Bu Tini ini di rumah. Di rumahnya karena sore hari pulang dari sekolah hujan deras. Hujan deras karena Bu Tini itu punya punya driver dan punya mobil pribadi ya, dijemputnya pakai mobil. Ketika pulang itu di rumah, sampai rumah dibukalah lemari es karena hujan lebat. Dibukanya dibuka lemari es, ada apa? Ada kelapa, ada kluwe, ya. Ada kluwe. Wah, enaknya ini ada tempe. Wah, tempe, ada sambal. Nah, terus masak apa? Masak sayur Jakarta, lodeh. Nah, masak lodeh terus ingat tetangganya itu apa? Suaminya baru pergi jauh, bisa jadi merantau, di rumahnya sendiri, punya anak kecil-kecil. Bu Tini yang tadi baik hati, tidak sombong dan suka menabung itu berpikir, masak kayak tak anter ke tetanggaku yang mungkin saat itu mau masak saja kerepotan karena anaknya masih kecil-kecil, suaminya tidak ada di rumah. Dimasaklah bahan-bahan tadi menjadi sayur lodeh. Karena hujan yang deras, Bu Tini tadi juga mengantarkan,
karena juga tadi di jalan tadi melihat ada bakul payung ya, pedagang payung, terus beli payung, karo ngerayen payung tak nggo ngeterke sayur lodeh ning tetanggaku buka pintu, buka payung, bawa sayur lodeh, tempe sama sambel, ada juga nasinya, diantarkan ke tetangganya. Dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit sayur, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Tini. Kata tetangganya tadi. Bu Tini mengucap sama-sama, terus masuk. Tangganya tadi, wah ini ya alhamdulillah dapat sayur lodeh dari Bu Tini. Tapi biasanya kalau sayur santan gini kalau sore-sore berarti sisa. Ini mungkin karena satu sisa di rumah Bu Tini kan anaknya udah besar-besar. Nah, kalau makan daripada dibuang, mubadir diberikan ke tetangganya pertama. Kedua, Bu Rini malas isah-isah. Adem-adem malas isah-isah ya wis ben tak kayak kene sak pancine, tak rengkote. Nah, biar nanti dikembalikan sudah posisi bersih, mungkin ada durane, ada isine meneh. Nah, itulah yang tidak ikhlas. Yang pendapat dari yang diberi tadi. Terus ngomong karo tanggane ini, Bu, ini sore kemarin tahu ndak, Bu Tini itu memberi saya sayur lodeh loh Bu. Ya alhamdulillah ya. Tapi itu kan mungkin sisa kayak sayur santan ya. Kalau dimakan besoknya lagi kan sudah ndak enak. Seperti itu. Jadi sampai satu kampung, satu karena Bu Tini itu tinggalnya di perumahan, satu perumahan sampai tahu semua. Nah, itulah ujian. Kalau Bu Tini ikhlas, besoknya kalau ada yang membutuhkan atau ya tetap mengasihi. Tapi kalau ndak ya wah, ora lah wis dikeki ngoyo-yo, dimasake ngoyo-yo, dimasake kesel-kesel bareng dikei terus kok malah seperti itu. Nah, itulah ujian dari seorang yang beribadah. Karena apa? Belum tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, walaupun itu kebaikan, akan diterima baik oleh orang lain. Mungkin kita di sini ngaji, kita ngaji bareng-bareng. Mungkin di luar sana ada yang bilang, wah kayak kok mencari sesuatu ya, sok ben dikira sok beribadah, sok ngalim, sok suci, sok ndeles. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kita tetap yang istiqomahnya kan, yang berat itu kan yang istiqomahnya itu. Walaupun harus ngantuk-ngantuk, tetap kita belano, walaupun sibuk harus mempersiapkan nanti pulang, tugasnya banyak, tapi tetap meluangkan waktunya, itu yang bagus. Ya. Terus kemudian yang kedua, wanisyan nu ru'yatil a'mali fil a'mali, yaitu yang kedua, yaitu lupa melihat amalan dalam beramal. Jadi yang kedua setelah kita yang pertama itu sama, menganggap sama mau pelajaran atau perbuatan itu dipuji maupun dicaci, kita tetap beramal, tetap berbuat baik, tetap beribadah. Yang kedua yaitu apa? Melupakan amalan baik yang telah kita lakukan. Jadi amalan baik itu yang telah kita lakukan, sing wis ya wis. Rasa dihitung-hitung, mau aku mangkat tangi turu nggawa dhuwit 10.000 ning mau ning masjid
tak cemplungke. Aku ndedit nek ini aku ndedit 100.000. Sing 10.000 wis tak cemplungke ning masjid. Terus sing 10.000 tak anoke. Nah itu kadang kan, kalau kadang kan kita hitung kan, terus apa, kadang kita, Bu, aku kini wis ndedit 100.000 lho Bu, 100.000 mau ki sing 10.000 wis tak cemplungke ning masjid, sing anu tak cemplungke iki 50.000. Nah itu yang anu yang maksudnya melupakan apa, tidak menceritakan ke yang lain. Atau contohnya gini, ben orang lain tidak tahu, nyumbang atas nama siapa? Hamba Allah. Nah, hamba Allah. Pengumuman, siapa yang mau menyumbang pembangunan masjid? Mas, aku nyumbang 100.000. Saya nyumbang 500.000, tapi ditulis hamba Allah. Nah, tapi ditulis saja hamba Allah. Pas diumumkan di masjid, Bu Tini 200.000, hamba Allah. Bu siapa? Bu Atika 300.000, Bu Intan 500.000. 500.000. Pak Edi enggak nyumbang ya? Aku sama Loh, Allah. Saya itu enggak mau menyebarkan. Saya itu diam-diam tadi dengar enggak? Tadi mengatakan hamba Allah 500.000. Ya itu hamba Allah itu saya tidak mau didengar orang lain. Nah seperti itu. Wah, kan seperti itu. Jadi hamba Allah itu yang lain yang mungkin biar orang banyak tidak tahu. Tapi kalau dia loh kowe ra ngerti to hamba Allah iki ya aku sana tapi aku pengen ikhlas. Aku pengen ikhlas ben wong ora ngerti. Ya seperti itu. Jadi itu yang mungkin ya yang sulit untuk kita hindari karena ya mulut kita adalah harimau kita ya. Jadi itu. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Tetap berhati-hati. Kemudian yang ketiga yaitu waktu itu sawabil amali fil akhirah. Yang ketiga yaitu mengharap pahala amalan di akhirat. Jadi mengharap amalan kita itu akan dibalas di akhirat. Jadi tidak dibalas di dunia, tapi kita mengharapkan balasannya itu di akhirat. Nah, di surat Al-Baqarah itu ada permisalannya, yaitu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, itu kan Allah mengatakan matalul ladzina yunfikun, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sebagai mana dia menabur benih. Dari satu benih itu jadi 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 bulir, mi'atu habbah. 100 bulir berarti 700. Wah, aku tak infak 10.000 ben entuk 700 7 juta. 10.000 kan kali 700 berapa? 7 juta. Tak infak 10.000 ana entuk 7 juta. Bukan balasan yang di dunia yang kita harapkan, tapi balasan nanti di akhirat. Kalau wis dihitung-hitung, aku nek pengen sugih saya akeh infake, mulai infake saya akeh nak saya sugih. Nah itu 700 kali lipat. Aku nek pone 10 juta untuk 7 miliar ya. Nah, enggak. Jadi kita itu kan berarti keikhlasan kita jadi berkurang, jadi hilang ya. Kita mengharapkan langsung balasan di dunia, mak jeguku mak bedati ngerti-ngerti ana wong langsung ngasih
10.000 langsung ngasih 7 juta. Wah, bukan seperti itu. Jadi mungkin Allah memberikan mungkin balasan di dunia, infak 10.000 diganti Allah dengan 7 juta. Mungkin ya 7 jutanya itu berupa apa? Nikmat kesehatan, nikmat bisa berkumpul makan bareng dengan anak istri. Itu nikmat. Saya sebagai perantauan ya, di sini perantauan, kalau saya mau makan bareng sama bapak ibu itu minimal ya sekitar 2-3 juta keluar hanya untuk makan bersama. Nah itu nikmat itu yang mungkin kita kurang menghayati, kurang memahami. Jadi nikmat bisa sehat, nikmat berkumpul dengan keluarga, nikmat bisa kita melakukan kebaikan, bahkan nikmat bisa tidur nyenyak itu juga nikmat. Kadang orang yang kaya itu mau tidur nyenyak aja sulit. Presiden itu mungkin kalau tidur nyenyak bisa santai gitu mungkin juga sulit juga karena jadwalnya yang padat seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit kita mengulas, sedikit kita membahas tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana nanti dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Pak Edi takon apa Pak Edi? Bukan Pak Edi pengen takon. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Semoga yang sedikit ini dapat meningkatkan rasa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.